soto daging tuh udah biasa, tapi ketemu soto otot di Jawa Timur, ini baru. Enaknya ngotot ya. Beneran foodies, di Kota Pahlawan bagian otot sapi emang lebih populer dibanding daging. Gak heran ya, banyak banget kuliner yang pakai topping yang satu ini, termasuk soto nih foodies. Gemoy-gemoy gimana gitu kan tampilannya? Gemes. Ada yang kenyal tapi bukan perut Tasya. Waduh, ini adalah otot. Jadi kalau perut kamu bergoyang-goyang kayak gini, toy berarti berotot. Bapak, Siap. dengan Bapak siapa ini namanya Pak? Oh, berat juga ternyata ini. Ayub. Ya. Pak Ayub, ini satu baskom isinya berapa kilo nih Pak ototnya Pak? Tadi kalau penuh 12 kilo. Kalau penuh berarti ini udah tinggal sisa setengah Pak? Ya. Wah, Pak Ayub buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Jam 6 sampai jam 11, jam 12. Itu kalau hari Senin sampai Kamis. Oke. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita kadang agak cepat jam 9 gitu. Udah habis apa Ya, gimana Pak? Udah habis. Waduh, jadi harus siapa cepat dia dapat ya foodies ya. Nggak salah dengar nih foodies, buka jam 6 pagi. Iya, wah berat juga nih sarapannya pakai otot sapi. Tapi ternyata bukan cuma otot aja nih foodies. Di sini ada kerongkongan, babat, usus, paru, dan jeroan lainnya. Banyak yang terkejut ya tuh pasti ya, sarapanannya warga Surabaya kok ya udah soto otot aja nih. Tapi ternyata yang sarapan pakai soto otot tuh banyak banget loh foodies. Kalau Tasya cium aromanya mirip-mirip sama soto Lamongan Pak. Soto ayam. Iya soto ayam, cuman ini versi dagingnya gitu loh Versi Pak. dagingnya. Betul. Kuahnya sama apa beda Pak? Kalau soto ayam bumbunya lebih banyak macamnya. Kalau ini Kalau ini yang konvensional itu 4. apa tuh Pak? Kunyit, jahe, Kunyit Bang- buat kuning, jahe. ya, bawang putih, bawang merah. Oh baput Kalau bamer, bumbu di dasar. sini bawang merahnya dihapus, tapi bawang putihnya dibanyakin. Oh pantes, aroma bawang putihnya pekat sama ini malah aku ada cium aroma asam-asam seger gitu kayak jeruk gitu loh Pak. Ah, itu kan nanti dipresin sendiri waktu disajikan. Oh, jadi ini saking banyak yang makan foodies, jadi begitu dipencet aromanya tuh udah langsung memanggil-manggil. Jadi bisa dibilang soto otot di sini tuh pakai racikan bumbu sendiri. Bisa dibilang signature-nya gitu foodies. Iya, makan receh lagi di soto otot Jimerto ya foodies. Warung sotonya boleh gerobakan. Tapi soal rasa juara. Jualannya aja udah dari tahun 81 loh. Wow, udah lama banget ya foodies. Itu mah dapat 10 tahun lebih, tapi tetap rame sampai sekarang. Legend banget nih. Kalau di Bogor ada soto kuning, kalau di sini nih Jawa Timur soto otot Jimerto. Warnanya lihat, pekat sekali foodies tuh, lihat ya. Warna kuningnya, mantap banget. Mana aromanya itu loh, si bawang putihnya itu loh foodies, mantap banget. Kita akan langsung cobain. Ini baru Endulita Barbana foodies, cakep banget rasanya. Kuahnya anget, gurih, asin lagi. Wih, aroma bawang putihnya strong banget ya foodies. Dan beneran berasa deh tuh di awal dan pas kuahnya nyampe ke lidah, lazis. Tapi nggak cuma bawang putih aja sih, rempah aromatik lainnya juga ada kok. Meski nggak terlalu strong, biar nggak nabrak ya kan rasa si kuah sotonya tuh foodies. Wah, segini aja kan kayak kuah sotonya udah mantap ya. Tapi kalau mau lebih dar lagi, tambahin aja perasan air jeruk, kecap sama sambal yang kental ini nih foodies. Ini baru juara foodies. Ada perpaduan gurih dan juga asin dari si kuah sotonya. Ada manis-manis kecapnya, ada pedes-pedesnya juga foodies. Tuh kan, jadi lebih Endulita Bambang. Nah foodies, kalau sedap ini sih nyeruput kuahnya aja udah bikin good mood di pagi hari ya. Apalagi kalau ditambahin nasi, aduh apalah itu diet. Nah untuk ukuran dagingnya, ini lumayan tebel. Jadi ini ada yang daging, ada juga yang otot. Nih,
ya. Copot lagi dia ya. Saking lembutnya. Ini dagingnya berserat, sama ini ada ototnya. Kita cobain dulu dagingnya. Empuk, karena ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Dia tipis-tipis gitu dagingnya. Tuh. Gak semuanya otot dan jeroan nih foodies, masih ada dagingnya juga kok. Bagian dagingnya juga sengkel gitu, jadi ada gurih-gurihnya karena sengkel punya sisi yang berlemak dan ada otot tipis-tipisnya. Lazis. Kalau ototnya ini agak tebel, kita coba. Teksturnya kenyal-kenyal, cuwi-cuwi gitu. Mirip sama kikil tapi lebih lembut. Otot lebih lembut dan lebih gampang dikunyah dibandingkan kikil. Otot yang ada di setiap mangkok itu udah pasti dikasih yang potongan gede-gede dan cukup banyak juga foodies. Kelihatannya kan kayak padat gitu ya. Curiga nih bakalan ngelawan pas digigit. Ternyata gak ada satu otot pun yang alot, apalagi keras. Cakep bener nih. Tadi aku bilang ototnya gampang ya digigit. Kita coba kayak gini pakai sendok. Langsung putus. Campur pakai dagingnya foodies. Masuk ke mulut. Endulita barbana. Ini cocok banget buat menu sarapan ya foodies ya. Gerobak mah boleh kecil ya foodies, tapi mampu ngejual 20 kg otot beserta teman-temannya. Dan habis dalam waktu 3 jam. Wadidaw. Kalau ngerasa lauknya kurang banyak gitu ya, coba deh makannya pakai telur rebus juga. Yakin deh pasti kenyangnya awet sampai malam tuh foodies. Ya saran kita nih kalau makan soto otot ini pas masih hangat ya, biar berasa gitu segernya. Soto otot Jimerto rasanya nyotol. Gampang banget cari lokasinya di Jalan Jimerto. Gampang toh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, aduh pedih banget matanya Foodies. Aduh, Foodies, ini sekarang Ihsan lagi ada di Surabi apa Ibu namanya? Surabi Pengkolan, Wedang Baginda. Surabi Pengkolan. Surabi Pengkolan. Surabi Wedang Pengkolan. Surabi Wedang Pengkolan Desa Baginda. Bukan ya? Foodies, geser dulu yuk ke Sumedang. Ada Surabi Pengkolan yang view-nya ngademin banget. Sejuk dan bikin betah lama-lama di sini. Apalagi tempatnya masih tradisional pol nih Foodies. Surabi ini jadi andalan warga Sumedang buat ngisi perut abis jogging. Makanya nggak heran kalau banyak yang mampir tuh setiap pagi. Oh gitu. Oh gitu, sedih banget aku dengerin ceritanya Foodies. Nggak Foodies, ini sedih banget gara-gara kena asap ini. Aduh ya Allah Foodies. Jadi intinya di sini ada 3 varian. Yang pertama ada original. Itu rasanya cenderung manis atau gurih Bu? Gurih. Lebih cenderung gurih. Tapi biasanya Ihsan kalau makan Surabi itu di mana-mana tuh rasanya cenderung manis sih, maaf Pak. Ya ini kan asin, khas kampung, khas zaman dulu. Bahan utamanya simpel aja Foodies, tepung beras, kelapa, dan juga sedikit garam. Masaknya di atas tungku tanah liat ya, jadi ada aroma asap-asap tradisionalnya. Ini tinggal di congkel ya. Ya, congkel. Ini gimana nyongkelnya? Melihat aja aku susah, lihat mataku berair. Tuh kan Bu, penyok-penyok. Bu, nyerah. Coba. Walah, Ihsan sampai nyerah nih bantuin masak. Soalnya asapnya udah ngebul-pol. Emang harus yang udah terbiasa ya yang bisa masak di sini nih Foodies. Ini dia Foodies, moment of truth ya kan.
Sekarang kita cobain ya, Bu. Izin cobain ya, Bu. Ini kita cobain dari yang original dulu, Foodies ya. Dalamnya itu kayak masih moist dan luarnya ini garing banget sih, Foodies. Tapi kita cobain dulu. Ini kalau yang original memang benar. Rasa yang muncul itu dominan kelapa dan ditambah karena memang dibakarnya pakai kayu bakar ya. Jadi memang ada smoky-smokinya gitu, Foodies. Dan ini tekstur bawahnya ini, tekstur bawahnya itu garing. Atasnya itu kayak garing tapi nggak terlalu garing kayak yang di bawah ini. Karena yang di bawah ini tuh kayak crunchy gitu. Sedangkan dalamnya masih tetap moist, Foodies. Foodies, kalau nggak biasa masak surabi bisa jadi failed banget loh. Iya, ada yang dalamnya keras, luarnya kegosongan. Makanya harus pas banget nih tingkat kematangannya, biar teksturnya lembut di dalam tapi crispy tipis tuh di luarnya. Originalnya aja nih udah gurih dan wangi banget, Foodies. Apalagi kalau pakai topping, makin lazis. Nah, kalau surabi oncom, dia tuh dibikin dari oncom hasil fermentasi ampas tahu yang dibumbuin sama cabai, bawang putih, dan juga sedikit garam. Jadi aromanya wangi khas gitu loh, Foodies. Oncomnya gurih enak gitu. Dan ada kayak sensasi asam-asam sedikit gitu tapi bikin enak. Dia bikin dia tuh makin sedep gitu loh. Ini kayak isiannya combro nggak sih? Oncom di jeruk, bener ya Bu ya? Mirip-mirip sih. Kalau ngerasain si oncomnya ini dia rasa yang keluar di mulut itu kayak combro gitu. Jadi bener-bener oncomnya ini bikin dia itu makin kaya rasanya dari serabinya ini. Ternyata nyambung ya. Selama ini aku pikir makan surabi itu ya udah yang manis-manis aja gitu kayak kamu, ya kan? Ternyata enggak, Foodies. Ternyata dikasih yang gurih-gurih gini juga nyambung dengan oncom. Iya dong, Foodies, buat yang nggak terlalu suka manis nih dan pengen coba versi gurihnya, langsung aja cus melipir ke surabi pengkolan ini. Harganya itu loh yang bikin kaget banget. Masa tau nggak? Cuma 2.000 aja buat varian original. Dan kalau pakai topping cuma 6.000-an. Wah, semurca itu nggak sih? Pantes aja ya banyak yang ngantri dan rela datang pagi-pagi buat nikmatin surabi yang endel ini. Nah ini yang nggak aku temuin sih kalau aku kemana-mana ya, Foodies ya. Pakai telur, pakai daun bawang, pakai cabe gitu segala macam ya, Foodies. Ini kita coba lihat ya. Sama nggak sih dia bentuk dalamnya? Oh, dia beda, Foodies. Ya, dia dalamnya, telurnya dia lebih masuk ke dalam gitu, Foodies. Tuh. Jadi bener-bener di dalamnya itu kayak ada telur. Bahkan di dalamnya itu kayak ada oncomnya juga nih. Oh iya, buat varian telurnya di Foodies, kamu bisa request ya mau telur aja atau telur plus oncom dan dikasih irisan daun bawang. Sesuaiin selera Foodies aja. Kalau Ihsan sih pilih yang oncomnya juga tuh, Foodies, biar makin kaya rasa dan nikmat gitu. Wow. Ini definisi rasanya ya. Ini kayaknya bener-bener deh kayak pancake ya, kayak pancake gitu, Foodies, dicampur dengan paduan telur dadar. Jadi ini aroma telurnya itu keluar, rasa telur dadarnya ini juga nyatu banget nih sama surabinya ini. Aku pikir nggak bakalan nyambung, aneh gitu. Tapi ternyata enggak, Foodies. Ini malah nyambung banget. Gak lupa nih buat pecinta pedas, di sini juga udah disediain sambal yang bisa bikin doer deh pokoknya. Ini definisi mau lagi sih. Tapi jujur ya. Kalau menurut Ihsan, kalau kalian nanya, San enakan yang mana? Original, oncom apa yang telur? Aku suka banget ini lagi. Aku suka banget yang pakai telur ini. Karena memang telur itu kan nggak pernah salah. Yang salah tuh kalau aku jatuh cinta kepada orang yang salah. Ya, Foodies, curhat dikit nih ya. Anyway, kalau mau kesini jangan kesiangan ya. Soalnya surabi pengkolan ini buka dari jam 5 pagi dan di jam 10 itu biasanya udah tutup. Keborong sama tete-tete yang abis jogging tuh, Foodies. Makanya cius buruan datang ke surabi pengkolan yang ada di Desa Baginda di Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Sangat receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Lagi, Bu.
aduh berasa vibes liburan banget di daerah Jowo ya, di Gunung Kidul gitu. Karena banyak banget kebun jati di sini. Bukan kebun jati, maksudnya pohon jati. Dan kita lagi ada di Sego Iwak Kebon Jati. Penasaran sih makanannya seperti apa? Karena vibes-nya sih seru banget. Apalagi kalau makan di sini. Aduh, langsung aja yuk foodies. Tempat makan yang syahdu dan family friendly kayak begini emang wajib banget ya masuk di wishlist foodies. Jarak 30 km dari pusat kota Jakarta emang lumayan jauh sih, tapi dijamin langsung terbayar begitu nyobain makanan dan suasananya yang nyaman banget. Hitung-hitung sekalian healing ya kan? Nggak cuma kebun jatinya aja yang valid ya, tempat makan ini juga terkenal spesialis menyajikan olahan ikan-ikanan. Ini cumi hitam, Udang, dan kikil. Foodies, ini kayaknya menu-menu warteg deh, tapi kayak versi naik kelas ya Mbak ya? Betul kan, naik kelas levelnya. Naik kelas berapa Mbak? 3 Kak, Tri. Tri, kenapa Tri? Keterima jadi pacar saya. Masuk Mbak. By the way, rekomendasi Mbaknya ini nih, salah satu menu best sellernya itu adalah kerapu mangut foodies. Menarik nih, karena biasanya kan kalau yang di mangut itu ada ikan lele, ikan pari. Nah yang ini agak di luar jalur nih kayaknya. Oke foodies, nah sekarang kita udah goreng. Selanjutnya mau diguyur sama? Langsung masukin dulu. Langsung masukin ke bumbu mangutnya ya. Cukup direng goreng-goreng aja, tapi tetap ya menggunakan kuah mangut yang khas banget sama bumbu atau rempahnya. Pakai kunyit, lengkoas, dan juga jahe. Semua rempah pokoknya lengkap deh tuh masuk untuk bikin rasanya menjadi medok dan pastinya kaya. Ini udah mulai menggoda ya. Aroma-aromanya udah mulai menggoda. Ini apa nih? Ini tahunya. Oh ini tahunya, oh dimasukin tahunya. Ada bonus tahu, jadi beli kerapu ada bonus tahunya ya. Sip, kalau wanginya udah sedap kayak begini, artinya apa foodies? 100! Waktu kita makan receh bagian icapi chips, kuy! Pertama-tama, Kevin kepo banget nih sama kuah mangutnya. Beneran sejuara aromanya nggak sih tuh? Ini kuah mangut ini yang katanya tadi semua bumbu Indonesia ada di sini. Plus pakai santan. Kita coba. Definisi nggak bisa sekali seruput tuh ya Kevin. Ada gurih, nggak terlalu pedas. Rempahnya lumayan kuat sih foodies. Jadi kalau digabungin sama ikan terus dipakai nasi, aduh. Hojo secimping. Kita langsung cobain pakai nasi. Nggak sabar. Sesuai instruksi ya foodies, kuah mangut ini disiram ke nasi hangat kemudian dimakan bareng sama suiran daging ikannya. Udah 3 suap sendiri tuh Kevin. Fix ya, dor deh tuh pasti rasanya di mulut. Mantap. Nah, ini lihat ya. Tekstur si ikannya itu persis seperti si chef tadi bilang. Masih crispy di luar tapi dalamnya masih juicy. Ya, makanya kenapa tadi katanya penggorengannya tuh sekitar 5-7 menit. Gak cuma waktu menggorengnya yang pas dan sukses bikin tekstur ikannya aduhai, tapi proses masak yang menggabungkan kuah serta ikan kerapunya tadi tuh, berhasil bikin rempahnya ngeresep sempurna ke daging bagian terdalam. Mantep banget ya foodies. Ini sih kalau didimin bisa habis sendiri tuh seporsi kerapu mangut sama nasinya, iya nggak? Tapi tahan dulu ya. Sebelum kenyang kita cobain juga dong tuh olahan ikan lainnya. Gak kalah best loh, ini dia ikan kue bumbu tauco. Beda nih sensasinya nih. Lebih seger, lebih apa ya? Gurih juga, terus ada asam juga sih. Dan kembali lagi ikannya digoreng dengan sempurna, luarnya masih crispy, jadi begitu diangkat masih krek masih bunyi, tapi dalamnya juicy, jadi nggak kering gitu dalamnya, pas.
Tipikal lauk yang fix bakal ngabisin nasi ya nggak sih foodies? Saking seberani dan se-flavorful itu. Iya, yang kalau dimakan sama nasi aja nih, wih masih nikmat pakai banget ya pokoknya. Belum lagi ketemu sama sayur lodeh atau tumisan jantung pisang yang selalu jadi sayur andalan di tiap warteg atau tempat makan tradisional kayak begini ya. Wah terbaik deh foodies. Last but not least, foodies yang prefer ikan goreng tanpa bumbu atau kuah medok kayak mangut dan tauco tadi. Sini. Kevin punya rekomendasinya nih, just for you. Sekarang ada juga nih, mereka sediakan yang original. Itu gurame sambal dadak. Nah, kenapa namanya sambal dadak? Karena sambalnya itu tidak digoreng, tidak dimasak. Jadi langsung aja diulek. Ya, jadi pedesnya nampel pol banget. Pedes tapi nampol. Pedesnya kayak saya pengen garuk-garuk pedes. Jadi kalau kalian emang pecinta pedes, boleh deh pesan ini nih, si sambal dadak ini. Foodies, Kevin baru cobain 3 macam olahan ikannya aja nih. Aslinya sih masih banyak banget menu yang gak cuma ikan tapi juga lauk dan olahan sayur lainnya. Yuk kulineran sekali liburan yuk di Cisau, Kabupaten Tangerang. Gaskin Foodies, kita ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh. Yuhu, foodies mana sih yang tahan godaan kuliner pedas kayak begini? Yup, ada aneka osengan mulai dari ayam, cumi, daging, sampai udang. Bah, komplit plit ya. Walaupun harga cabai naik turun kayak roller coaster, tapi di sini tetap konsisten soal perbumbuan nih foodies. Cabainya nggak pakai pelit dan lekoh banget. Tapi semuanya itu nggak akan lengkap ya kalau nggak ada signature-nya ya kan? Apa sih kalau boleh tahu? Kepo nih. Foodies, wah seneng banget nih Foodies. Hari ini aku berkesempatan untuk main-main di dapurnya nasi kulit Maigun alias Kak Ivan Gunawan. Wah hari ini kita mau masak apa nih? Kulit. Wih, lihat Foodies, kulitnya sebesar-besar ini Foodies. Wah. Yes, kulit ayam di sini terkenal sama ukurannya yang gedong-gedong alias jumbo kan main nih foodies. Terbesar katanya se-Indonesia Raya. Wow. Kulit ayam terlebih dulu dilumuri sama tepung dan juga bumbu. Campuran berbagai macam rempahnya juga tuh foodies. Marinasi sebentar agar bumbunya ngeresap ya, kemudian goreng ke dalam minyak yang panas. Nih Foodies, pertama kita lebarin dulu kulitnya. Oh, alasannya supaya ngembang nih Foodies. Jadi kayak gini, lalu kita masukin. Tuh ya, no pers-persklop ya, sebenarnya 1 piece kulit ayam yang gede pakai banget. Gorengnya sat-set nih foodies, nggak sampai 5 menit. Tapi rahasia teksturnya yang itu tuh ada di permainan suhu minyaknya, asik. Pas dicemplungin alias pertama kali masuk, temperaturnya harus di 200 derajat Celcius. Nah untuk bikin garing, suhu akan diturunkan hingga 150 derajat Celcius. Tapi kalau kualinya semegah ini berarti kulit ayamnya beneran laris manis Tanjung Kimpul dong. Ini kira-kira sehari bisa berapa kilo habis nih Kak kulitnya? 50 kilo Kak. 50 kilo Foodies. Gak kebayang sih sebanyak apa itu kulitnya. Wah aku udah gak sabar banget pengen cobain kulit ini nih Foodies. Kulit ayam digoreng crispy dan dimakan bareng sama nasi panas. Wah tentu aja sama aneka oseng yang bukan cuma sekedar pajangan ya guys. Katanya sih bestnya tuh foodies ada di cumi, ayam, paru, dan juga ceker. Langsung aja kalau gitu kita eksekusi bareng-bareng yuk. Kuy! Ini nasi kulit cumi kecombrang disiram sama kuah kari, terus lengkap sama serundeng dan ebinya juga. Langsung aja kita cobain. Ya, 1 paket komplit nasi kulit di sini udah lengkap dengan nasi yang disiram sama kuah kari, plus juga tumis buncis, kulit, serundeng, ebi goreng, dan sambal. Tinggal pilih deh tuh aneka lauk yang mau kamu santap nih foodies. Nggak usah bingung ya, meski pilihannya bisa sampai belasan macem. Dari aromanya tuh seger dan ada pedes-pedesnya dari cabe. Kita cobain ya foodies. Ternyata nggak cuma aromanya aja yang strong, ternyata ada rasanya juga. Dan cuminya ini teksturnya enak, dia kenyal nggak alot sama sekali.
Seterhanyut itu ya sama cumi kecombrangnya. Sampai lupa kan tuh. Pemeran utamanya nih foodies si kulit ayam. Jadi skip deh tuh. Pelanggaran nih. Kita tes kriuk dulu foodies. Foodies yang barusan itu bukan sound efek kriuk-kriukan loh ya. Tapi 100% asli kulit ayam crispy. Gak pakai tipu-tipu. Foodies, walaupun kulitnya ini tuh tebel tapi tetap crunchy, renyah dan gurih banget. Sekarang kita cobain semuanya dalam satu suapan. Nasi kuah kari dengan rempah khasnya, oseng sayur dan juga cumi kecombrang yang segernya pol, plus ebi juga serundeng yang bikin tambah gurih. Aduh, so flavorful. Foodies, ini kan tampilannya sederhana, tapi ternyata rasanya kaya banget Foodies. Wah, ini bikin nagih sih. Perpaduan kulit, serundeng, ebi sama cumi kecombrangnya pas banget Foodies. Ada asin, gurih, pedes, jadinya seger banget. Lanjut, masa iya cuma cobain satu lauk aja sih? Lagi dong. Nah Foodies, aku sekarang mau cobain lauk yang lainnya. Yang mana dulu ya? Sekarang aku mau cobain parunya dulu deh. Parunya dimasak oseng dengan aroma yang cukup kuat. Tapi kalau dari tampilannya sih, kayaknya nggak menantang samsek nih ya. Kita buktikan aja. Nah Foodies, tekstur parunya tuh enak banget. Dia tuh lembut, chewy gitu. Dan menurut aku yang parunya ini nggak terlalu pedas, jadi masih enak banget untuk dinikmatin. Masih ada oseng ayam kecombrang dan oseng ceker yang masuk jajaran best sellernya Foodies. Tapi khusus yang ceker ini spesial loh. Berbeza karena boneless alias tidak bertulang. Fix se-effortless itu ya nggak sih? Bumbunya juga kayaknya wih nempel banget ya. Gimana? Mau? Ternyata bumbunya sama yang paru tuh sama Foodies, sama-sama gurih, asin, ada pedesnya tapi nggak begitu pedes. Jadi masih enak banget buat di-enjoy dan dia ini teksturnya jauh lebih kenyal daripada paru. Foodies pengen makan ceker, tapi males sama tulang-tulangnya. No. Di sini anti ribet-ribet club. Soalnya ceker di sini tuh kayak mulus banget karena sudah dipisahin sama tulang-tulangnya. Tinggal kunyah tanpa effort deh tuh. Cakep kan? Enak, kenyang, dan yang pasti receh dong. Paket nasinya mulai dari 18.000 aja. Sahabat dompet banget ya nggak sih?